yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam? Yang kedua, pentingnya pendidikan Islam di masa sekarang. Yang ketiga, peran keluarga bagi anak terhadap pendidikan Islam. Yang keempat, ada metode pengajaran dalam pendidikan Islam. Yang kelima, ada manfaat pendidikan Islam. Semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi akan dijawab dan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Istihar, SPDI. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Trikusdayati. Dari kampus apa? Dari kampus IAIN Syekh Nurjati, jurusan Tadris Matematik, kelas 1A. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Istihar, SPDI. Beliau adalah guru pendidikan Islam di SDN Jakarta Utara dan juga guru pembelajaran agama di majelis dan juga guru ngaji. Hari ini saya akan menanyai tentang gimana sih Pak, apa yang dimaksud dengan mengenai pendidikan Islam itu menurut Bapak? Ya, pendidikan Islam sebelumnya baik, terima kasih pertanyaannya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang secara kurikulum lebih lengkap daripada pendidikan formal, di mana pendidikan Islam itu dia ada tambahan-tambahan yang bernuansa keagamaan yang bertujuan diberikan kepada si peserta didik agar anak itu lebih memahami, selain dengan ilmu pengetahuan yang ada juga ditambah dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keagamaan, sehingga akan menghasilkan nanti peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, di masa sekarang ini khususnya dalam pendidikan, apakah pendidikan Islam itu sangat penting Pak, apalagi bagi para siswa atau pelajaran di sekolah? Kalau penting, sangat penting sekali, mengingat bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Pendidikan agama Islam penting sekali diberikan kepada peserta didik sebagai regenerasi calon penerus pemegang estafet kepemimpinan bangsa, yang mereka tentunya harus selain mempunyai dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dia juga harus menguasai iman dan takwa, mempunyai iman dan takwa, sehingganya keduanya akan berjalan balance atau seimbang, akan berakibat baik kepada kepribadian secara umumnya pada masyarakat dan juga pada dirinya sendiri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seberapa penting gitu Pak peran seorang keluarga dalam siswa dalam mengajar seorang anaknya gitu, apalagi dalam mengenai pendidikan Islam itu sendiri? Tentu peran keluarga merupakan pentingnya. Kalau dilihat ratingnya dalam trilogi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, bahwa di situ ada istilah trilogi pendidikan. Artinya 3 pendidikan yang akan mempengaruhi karakter dan perilaku anak. Yang paling sangat berpengaruh adalah peran keluarga, di mana di situ anak akan terpengaruh perbuatannya, kelakuannya oleh 3 hal. Yang pertama, lingkungan di mana dia tinggal, lingkungan tempat pendidikan, dan juga yang paling terakhir adalah di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat menentukan sekali kepribadian dan bentuk karakter anak itu sendiri. Ya, baik. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak metode yang Bapak gunakan mengenai pembelajaran Islam terhadap seorang siswa? Secara umum, secara pedagogik, bahwa semua hampir sama, pendidikan umum maupun pendidikan agama mempunyai metode-metode yang hampir sama, baik itu metode ceramah, metode tanya jawab, metode kuis. Adapun dengan pendidikan agama ini mempunyai metode khusus, salah satunya selain kita memberikan pelajaran secara langsung ke tatap muka kepada anak, bisa secara virtual, pendidikan jarak jauh seperti sekarang yang terjadi, dan juga bisa dengan bisiri. Jadi guru itu tidak hanya menyampaikan pelajaran kepada anak, apalagi menemukan anak yang sudah belajar, paling tidak dalam kesehariannya seorang guru yang religius dia bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang dia didik diberikan kemudahan juga. Jadi secara vertikal kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menyampaikan pelajaran, secara horizontal kita mengasih pelajaran kepada peserta didik.
Dan untuk pertanyaan terakhir, manfaat yang bisa kita dapati dari pembelajaran pendidikan Islam ini apa sih? Yang jelas sangat banyak. Ketika seseorang akan mengajar, pasti dia akan belajar terlebih dahulu. Perbedaannya antara orang yang belajar dengan mengajar sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya waktunya. Orang yang mengajar berarti dia belajar lebih dahulu, dan orang yang mau mengajar pasti dia akan mempersiapkan bahan ajarnya. Oleh karenanya dia pasti akan lebih tahu daripada muridnya, dan yang lebih penting adalah dia akan lebih memahami dan akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah mau menempatkan hadir untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana videonya? Semoga semua pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik oleh Bapak Istihar ya. Sekian dulu videonya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.